Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Total Bangun Persada Tbk, kode sahamnya TOTL. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya Total Bangun Persada ya, yang di kuartal 2 2020, ini Pabex Live 2020 per tanggal 28 Agustus 2020. Jadi Total sendiri berdiri pada tahun 1970, jadi udah 50 tahun lamanya ya si Total ini udah berada di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi perusahaan ini memiliki spesialisasi pada konstruksi gedung berkelas premium, di mana udah membangun lebih dari 800 gedung, dari gedung komersial, apartemen, kondominium kelas menengah atas, kantor, pusat perbelanjaan, universitas, rumah sakit, stasiun TV, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget. Selama 50 tahun ini benar-benar Total ini benar-benar apa ya, boleh dikatakan fokus dengan pekerjaannya, yaitu konstruksi gedung. Jadi yang membedakan Total dengan mungkin kontraktor yang lainnya, jadi Total ini fokus pada pembangunan yang berkualitas. Jadi dapat dipercaya dan diandalkan, berorientasi kepada pelanggan dan pengalaman prima pelanggan, kinerjanya berstandar internasional, kondisi keuangan yang cukup sehat. Lalu kalau misalnya kita lihat, si Total ini udah mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu di tahun 2006. Jadi pada waktu IPO 2,75 miliar lembar saham, lalu ada saham bonus sebanyak 660 juta, makanya jumlah lembar sahamnya itu menjadi 3,41 miliar. Dan kalau misalnya kita perhatikan di tahun 2020, jumlah lembar sahamnya itu masih sama di 3,41 miliar lembar saham. Jadi nggak pernah ada private placement, nggak pernah ada yang namanya right issue. Lalu kalau misalnya kita lihat harga IPO-nya itu di 345 per lembar saham. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di harga sekarang di kisaran 380-an, sebenarnya harga sahamnya Total ini udah nggak jauh-jauh pada saat perusahaan ini melakukan IPO. Ya, di kisaran 345 per lembar. Nah, ini proyek-proyek yang udah dibangun dari Menara Danamon, SCBD Lot 5, Lot 10 ya, Lot 10, Living World, The Regatta, Pondok Indah Residen. Dan kalau misalnya kita memang perhatikan, di sini gedung-gedung yang dibangun oleh Total ini memiliki kualitas yang cukup bagus. Jadi kedepannya kalau misalnya orang mau cari Total, ya karena memang mereka pengen bangun gedung yang berkualitas cukup baik, ya cukup baik, berstandar internasional ya boleh dikatakan. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatannya, Total ini dari tahun 2014 sampai tahun 2020 ini cenderung kurvanya naik lalu turun ya. Karena memang perekonomian dunia, perekonomian Indonesia terutama ya, itu kalau bertumbuh ya boleh dibilang bertumbuh sampai tahun 2019, tapi bertumbuhnya cenderung melambat ya, cenderung melambat. Bahkan di tahun 2020 terkena yang namanya pandemi Covid sehingga pendapatannya cukup turun. Ya, cukup turun. Ini kita bakal lihat dari Stockbit kinerja dari tahun 2014 ke 2019. Ini cenderung mengalami kenaikan ya dari 2,1 triliun di tahun 2017 ini sempat peak ya di 2,9 triliun tapi cenderung mengalami penurunan lagi menjadi 2,47 triliun. Laba bersihnya juga ngikut dari 164 sempat ke 231 lalu turun menjadi 176. Ya, kalau misalnya kita perhatikan dari return on equity-nya, ini perusahaan cukup stabil ya, return on equity-nya di atas 20%-an. Tapi cenderung mengalami penurunan di tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi 16,3%. Lalu kita bakal melihat kira-kira di 9 bulan 2020 seperti apa. Nah, ini dia kinerjanya ternyata kalau dibilang turun ya memang turun ya dari 1,9 triliun menjadi 1,8 triliun, tapi masih cukup lumayan ya, masih cukup lumayan. Lalu laba bersihnya turun hampir separuh, 143 miliar menjadi 85 miliar. Nah, yang cukup mengkhawatirkan adalah cash flow statementnya. Nah, cash flow statementnya di tahun 2019 masih bisa positif 69 miliar, tapi di tahun 2020 minus 84 miliar. Makanya
pembagian dividennya yang tadinya bisa 100 miliar lebih, di tahun 2020 ini cuman bagi dividen sekitar 30-an miliar. Ya, di sini pembayaran dividen 34 miliar. Makanya ini untuk mengcover minusnya cash flow from operation ya. Cash flow from operationnya minus 84 miliar. Makanya dikompensasi dengan penurunan atau pengurangan dividen ya. Lalu kenapa ini investasi bisa positif ya kan? Di sini kita bisa lihat bahwa ada pelepasan investasi jangka pendek ya sebesar 65 miliar. Jadi sebenarnya masih oke, mereka nggak jual aset ya, tapi menjual investasi jangka pendeknya si total. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasinya, sebenarnya current PE ratio-nya di 11,07 ya untuk saat ini, dan ini menggunakan TTM. Ya, jadi kalau misalnya kita ambil dari kinerja terakhir di 2020, ini kan memang menurun ya. Di kuartal 2-nya minus. Nah, tapi kalau misalnya kita ambil pakai angka 2019 atau 2018, sebenarnya PE ratio-nya sekarang lebih rendah dibandingkan 11 ini. Oke, kalau misalnya kita perhatikan sekarang market cap 1,3 triliun dan dari sisi solvency rasionya ini juga cukup sehat 1,46 kali current rasionya, DER-nya 0, jadi nggak ada utang sama sekali. Jadi kalau bisa dibilang kemungkinan bangkrut ini nggak ada ya buat si Total Bangun Persada ini. Oke, jadi kalau misalnya kita pakai earning per share, oke, earning per share 34 ya, ini yang TTM. Kalau misalnya kita pakai angka 50, itu kira-kira valuasi total seperti apa? Kita akan coba menggunakan dari Stockbit. Ya, current EPS-nya kita rubah menjadi 50 ya, current. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai current EPS-nya 50, ke target price dari total ini 418. Di harga sekarang 384, jadi memberikan potensi return sekitar 9%. Nah, kalau misalnya kita lihat dari konsensus, ini di kisaran 650. Ya, jadi potensi upside-nya masih cukup bagus kalau misalnya kita lihat dari konsensus ya. Jadi masih boleh dilirik ya untuk Total ini. Apalagi memang Total ini memiliki keunggulan bahwa mereka adalah kontraktor yang cukup berpengalaman di bidangnya. Jadi demikian dari saya sekilas tentang TOTL. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.